Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan sebagai dasar dan kekuatan di dalam kita memaknai kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Bapa yang mengasihi kami dan Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hadapan Engkau ya Allah, karena Engkau masih terus berkenan untuk menjumpai kami melalui sapaan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, karena di tengah segala hal yang Kau percayakan untuk kami kelola dalam hidup kami, Engkau pun juga berkenan untuk terus menolong kami, menyertai kami, memberikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya Allah, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kepada kami hati yang terbuka, hati yang diberi hikmat dan pengertian oleh Tuhan, sehingga setiap kebenaran yang Tuhan katakan kepada kami, boleh kami terima dengan hati yang terbuka, boleh kami lakukan di dalam hidup kami dari hari lepas ke sehari. Terima kasih ya Allah untuk kebaikan-Mu, terus mengajar kami dan mendidik kami, untuk kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami Bapa, kami serahkan diri kami di dalam tangan-Mu, bentuklah kami seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Demikian bacaan Injil yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita membaca di dalam ayatnya yang ke-31 tadi, Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Ketika selama ini kita mengatakan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Apakah kita yang suka mengatakan bahwa kita murid Yesus ini senantiasa tinggal di dalam firman-Nya, senantiasa melakukan apa yang difirmankannya kepada kita?
Karena kalau kita merenungkan dengan sungguh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, maka Yesus sebagai guru, Yesus menghendaki supaya setiap muridnya tinggal di dalam firman-Nya. Sebagaimana seorang guru, dia akan senantiasa berkata kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada murid-muridnya, dan menghendaki supaya murid-muridnya hidup di dalam pengajaran yang diberikan oleh sang guru. Walaupun memang juga terkadang di dalam menjalankan apa yang diajarkan oleh sang guru, tidak selalu namanya murid itu terus berhasil. Ada kalanya ketika melakukan apa yang diajarkan oleh sang guru, sekali dua kali bisa gagal. Sekali dua kali tidak sukses. Tetapi terus dilakukan, maka pada akhirnya akan berhasil mengerjakan, melakukan, hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sang guru. Seumpama seorang murid yang sedang belajar, ketika diajarkan sesuatu, ketika dia belajar misalnya pelajaran matematika, tidak langsung dia bisa mengerjakan dengan baik. Tidak langsung dia bisa mencerna dengan baik. Tetapi ketika seorang murid ada kemauan, ada usaha, ada kesungguhan, ada niat, ada tekad untuk hidup, untuk mencoba, untuk melakukan, untuk berjuang, maka pada suatu saat dia akan berhasil melakukan apa yang diajarkan oleh sang guru, mengerjakan dengan baik, mengerjakan dengan sukses, seperti apa yang dikehendaki oleh sang guru. Begitulah sebetulnya di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang ketika firman Tuhan disampaikan, pada akhir dari pemberitaan firman, ketika si pembicara atau si pengkhotbah menanyakan, mudah atau sulit untuk melakukan firman Tuhan, selalu jawabannya adalah sulit. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Sulit itu bukan berarti mustahil. Sulit itu bukan berarti tidak bisa. Sulit itu berarti bisa, tetapi membutuhkan kemauan, membutuhkan usaha, membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesungguhan untuk terus bisa belajar dan belajar dan belajar. Sampai pada akhirnya yang sulit itu bisa diatasi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang sudah hidup di dalam dosa, terbiasa dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Terbiasa dia dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika harus beralih, harus meninggalkan kehidupannya yang lama, ketika dia dulu dikatakan menjadi hamba dosa, menghambakan dirinya, hidupnya, tubuhnya untuk melakukan segala sesuatu yang tidak benar, untuk mengucapkan hal-hal yang tidak benar, untuk memikirkan hal-hal yang tidak benar, maka dia menjadi hamba dosa. Tetapi ketika sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus, maka Yesus menghendaki supaya kehidupan yang lama itu ditanggalkan. Tidak lagi hidup menjadi hamba dosa, tetapi hidup menjadi hamba kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Sebab itu Yesus mengatakan, kalau orang sudah menjadi murid Tuhan, maka yang harus dia lakukan adalah hidup di dalam firman Tuhan. Meninggalkan kehidupannya yang lama karena bukan lagi hamba dosa. Ketika seseorang sudah memilih, ketika seseorang sudah membuka hati, dan ketika seseorang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, maka dia berarti adalah hamba Tuhan. Dia adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosanya. Orang yang sudah dibebaskan, tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, maka tidak lagi hidup untuk melakukan dosa-dosa.
Jikalau itu masih terus dilakukan, maka dia masih memberi diri, dia masih menyerahkan diri untuk hidup di dalam perhambaan dosa, di dalam perbudakan dosa, di dalam kuasa dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Injil Yohanes ini, maka sekali lagi mari kita merenungkan, mari kita meneliti kembali kehidupan kita selama ini. Entah sudah berapa waktu kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi seberapa kita sungguh menjadi murid yang mendengar apa yang diajarkan oleh Sang Guru, yang mentaati apa yang diajarkan oleh Sang Guru. Seberapa setia kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mulai dari ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan, ketika kita merenungkan, dan ketika kita belajar untuk menyikapi firman itu di dalam kehidupan kita dari hari lepas ke sehari, di dalam segala situasi dan kondisi hidup. Terkadang memang ada masa-masa di mana benar-benar sulit. Terkadang memang kita ada di saat-saat yang tidak mudah untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Terkadang kita juga diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang benar-benar berat. Tetapi ingatlah, sebagai seorang murid, kita menjadi orang yang dikehendaki oleh Sang Guru kita untuk kita hidup di dalam pengajaran, di dalam kebenaran, di dalam perkataan yang sudah Dia sampaikan, yang sudah Dia ajarkan, yang senantiasa Dia ulang dan Dia ulang untuk kita memahami, mengerti di dalam hidup kita dari hari lepas ke sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau firman ini kembali hari ini diberitakan kepada kita, itu tanda kasih-Nya kepada kita. Dia tidak menghendaki kita terus menjadi hamba, kita terus menjadi budak, kita terus menyerahkan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena dari situlah Dia sudah memerdekakan kita. Dari situlah Dia sudah menebus dan membebaskan kita. Dan Dia menghendaki kita punya masa depan dengan kita menanggalkan kehidupan yang lama dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya sebagai hamba yang setia kepada Yesus Kristus. Kiranya hari ini dengan apapun yang akan kita hadapi dalam hidup kita, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang mungkin begitu sulit untuk kita bisa menentukan. Tetapi apapun itu, pilihlah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Katakan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin supaya kita mengatakannya. Itulah murid yang setia kepada gurunya. Kiranya Tuhan Yesus akan memampukan kita dan menguatkan kita untuk kita teguh di dalam iman kepadanya. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur Engkau berkenan untuk menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Berikanlah kepada kami hati yang terus mampu mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang sudah memerdekakan kami. Kasih Tuhan yang sudah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Sekarang kami bukan lagi hamba dosa, tetapi kami adalah hamba Tuhan. Engkau menghendaki supaya kami hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Karena itu ya Allah, mampukanlah kami untuk kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Mampukan kami untuk kami menjadi murid yang taat kepada Sang Guru. Apapun yang Kau ajarkan, meski sukar, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kami, menuntun dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
karena Engkau terus berkenan untuk mengajar dan mengingatkan kami. Cinta Tuhan tak pernah berubah dan tak pernah berkurang bagi kami. Meski terkadang kami gagal, tetapi Tuhan, Engkau dengan setia mengajar kami, mengingatkan kami, menegur kami, menuntun kami, untuk kami menjadi murid yang terus dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk GKI Klasis Solo ini, kiranya Tuhan terus akan memberkati setiap hamba Tuhan yang ada, setiap penatua yang ada, bahkan seluruh anggota jemaat. Kiranya Tuhan Kau menolong dan memperlengkapi, supaya kehadiran kami di bidang kami masing-masing, di lingkungan di mana Engkau menempatkan kami dengan setiap profesi yang ada pada setiap kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan pakai kami untuk kami boleh menyatakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai dalam hidup kami. Bapa, kami juga berdoa kiranya keberadaan kami sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, kami boleh turut berperan serta. Apapun yang mampu untuk kami lakukan dalam rangka untuk membangun negeri ini, Tuhan kiranya Engkau tolong kami, untuk kami juga boleh turut berperan serta secara aktif. Kami doakan bagi para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan juga memperlengkapi dengan hikmat dan kemampuan. Tuhan memberikan kepada mereka hati yang penuh dengan tanggung jawab. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, keluarga yang boleh mendukung, untuk mereka boleh melakukan segala hal yang benar, yang berkenan kepada Allah. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami dalam pergumulan kehidupan mereka hari ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin bergumul dengan pekerjaan, pelayanan, ataupun juga bergumul dengan relasi di dalam keluarga, relasi di dalam pelayanan, di dalam bermasyarakat, di dalam pekerjaan. Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami supaya menjadi hidup yang layak kami persembahkan kepadamu. Amin.